Pemirsa, korban dugaan pemerkosaan dokter residen bertambah menjadi 3 orang. Satu korban adalah keluarga pasien, sementara 2 korban lainnya adalah pasien. Polisi kini masih menyelidiki apakah ada pelaku lainnya. Ditreskrimum Polda Jawa Barat sejauh ini terus melakukan pengembangan terkait dengan kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan dokter residen anestesi Priguna yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis Fakultas Kedokteran Unpad Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari hasil pengembangan memang tidak hanya satu korban. Polisi mendapatkan informasi jika kedua korban lainnya merupakan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Selain telah memeriksa 13 orang saksi, polisi juga mengatakan akan segera melakukan tes uji lab DNA yang ditemukan untuk mengetahui apakah ada pelaku lain. Kepolisian juga telah mengamankan sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi, obat-obatan, infus, jarum suntik, dan lainnya. Sementara tersangka dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Korban dugaan pemerkosaan dokter residen bertambah menjadi 3 orang. Satu korban adalah keluarga pasien, sementara 2 korban lainnya adalah pasien. Polisi kini masih menyelidiki apakah ada pelaku lain. Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung Kombes Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jabar. Selamat malam, Pak Kabid. Assalamualaikum, selamat malam Zeze, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Kabid, mungkin bisa diterangkan terlebih dahulu soal penemuan 2 korban baru ini, Pak. Baik, jadi dengan adanya pemeriksaan kita dan press conference kita yang sudah kita lakukan pada tanggal 9 kemarin, dan begitu banyak antusiasnya masyarakat di media sosial yang dari berbagai channel ya. Ini kami mendapatkan informasi dari postingan, dari masukan dari netizen itu ya, bahkan juga yang kami deteksi itu dari teman-teman media dan juga teman-teman dari Rumah Sakit Hasan Sadikin tadi itu ada menyatakan bahwa dia juga korban gitu ya, korban dari si tersangka ini maupun juga diduga ada tersangka lain. Tapi di sini kami fokus kepada tersangka saudara PAP ini. Nah, kemudian dari informasi tadi kita perjelas kembali dengan kehadiran dari pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin kepada kami ya di hadapan Pak Dirkum dan juga Kabid Humas tadi setelah menghadap Pak Kapolda, beliau menyampaikan bahwa sudah ada 2 orang yang melaporkan kepada pihak rumah sakit. Ya. Nah, kemudian setelah itu kami bersama tim itu menuju ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk menyelidiki dari laporan dari masyarakat tadi itu. Hasilnya kita tunggu besok, dan terkait dengan inisial dan sebagainya kami masih dalami. Ini jadi prosesnya masih koordinasi dan kolaborasi dengan pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, kemudian dari beberapa postingan tadi yang ada di CCTV sudah beredar, ini dugaan adanya tersangka lain ya dari selain saudara PAP ini ya. Tapi kami masih belum bisa menemukan dan juga masih terus memproses penyelidikannya tadi ya, diberikan kami waktu ya secara profesional akan kami buka seterang-terangannya demi perkembangan kasus ini. Jadi sementara ini untuk yang sudah jelas adalah pihak pelapor yang disampaikan dari rumah sakit dan kita sudah tindak lanjut ke sana, hasilnya kita tunggu besok. Dan untuk yang tersangka ini masih kita dalami, masih satu tunggal ini tersangkanya. Mungkin demikian Mbak Zezi. Baik, Pak Kabid, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini informasinya bagaimana modus pelaku ini bisa menjebak kedua korban lainnya. Namun kita tahan dulu Pak Kabid, seusai jeda pemirsa kami akan kembali untuk mendalami hal ini.
Pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono turut menyatakan keprihatinan atas kasus kekerasan seksual oleh dokter peserta program pendidikan dokter spesialis anestesi Universitas Padjadjaran. Wamenkes menyatakan pelaku sudah dibekukan status pendidikannya dan Kementerian Kesehatan juga telah mencabut surat tanda registrasi pelaku sehingga yang bersangkutan tidak dapat lagi melakukan praktik dokter. Pemerintah sangat prihatin pada kejadian itu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan lembaga pendidikan karena yang bersangkutan kan sedang melakukan pendidikan. Satu, yang bersangkutan sudah dikembalikan, sementara dibekukan proses pendidikannya. Diberhentikan dari proses pendidikan, bekerja sama berkoordinasi dengan Universitas Padjadjaran. Tidak melakukan status pelayanan medis. Kami bersurat kepada Konsil Kesehatan Indonesia untuk dicabut surat tanda registrasinya. Kalau sudah dicabut surat tanda registrasinya, kan berarti bersangkutan juga tidak punya surat izin praktek. Ini penting. Nah nanti karena ini sudah masuk ke dalam ranah kriminal, maka kasusnya akan kami serahkan ke Polda Jawa Barat. Kemudian secara sistem kami sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Korban dugaan pemerkosaan dokter residen bertambah menjadi 3 orang. 1 korban adalah keluarga pasien, sementara 2 korban lainnya adalah pasien. Polisi kini masih menyelidiki apakah ada pelaku lain. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kami kembali bergabung dengan Kombes Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jabar. Selamat malam, Pak Kabid, masih bersama kami? Masih, baik. Setia. Pak Kabid, ya terakhir kita berdialog soal apa modus yang dilakukan oleh pelaku ini sehingga bisa menjebak 2 korban lainnya. Baik, jadi terkait dengan kejadiannya ini tentu saja ada semacam kuasa dari dokter ini terhadap pasiennya, ya. Di mana kepentingan pasien ini kan ada perlu darah, gitu ya. Kemudian tentu diperlukan yang donor, dan donor yang paling dekat itu adalah dari pihak keluarganya. Nah, di sini kesempatan inilah digunakan oleh korban melihat keluarga korban, ada anak perempuannya di situ, ya. Nah, di sini secara umum tidak masalah kan, memang secara keluarga ada garis darah itu. Tetapi di sini ada penyalahgunaan SOP dan juga prosedur daripada pemeriksaannya tadi, di mana si pelaku ini dia secara waktu dia menggunakan waktu yang tidak biasanya, ya. Jadi pada pukul 01 sampai 04, kemudian dia tidak dijaga oleh perawat, tidak dijamin oleh perawat yang menjaga dari si pasien ini. Nah, ini tentu saja kesalahan ini dilakukan oleh. Lalu bagaimana dengan 2 korban lainnya yang ini diketahui merupakan pasien begitu, Pak Kabid? Ya, nah untuk pasien ini kami juga masih belum mendapatkan informasi dari penyidik, ya, yang melakukan investigasi saat tadi sore di sana, ya. Kita tunggu hasil daripada hasil penyelidikan dan koordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Apakah modus yang dilakukan ini sama? Karena ini tentu berbeda, ya, karena ini kan tadi keluarganya, kalau ini pasiennya langsung ini. Nah, ini tentu ada satu kronologis yang baru, modus baru, sehingga yang tersangka ini bisa melakukan kepada pelecehan seksual kepada korban yang saat ini pasien yang kita duga. Baik, Pak Kabid, terakhir apa yang saat ini sedang didalami oleh pihak kepolisian? Apakah nantinya memungkinkan ditemukannya korban lain, ya, Pak? Ya, jadi upaya kami tetap membuka hotline, ya, baik itu di PPA, subdit di PPA kita, yang kedua dari rumah sakit, dan juga teman-teman media pun demikian. Jadi begitu antusiasnya
masyarakat untuk bisa melaporkan kepada berbagai channel informasi ini kita tampung, dan ini alhamdulillah ada informasi yang memberanikan diri lewat Rumah Sakit Hasan Sadikin yang merupakan lokasi TKP kejadian ini, kita tampung, dan insya Allah kita akan proses seadil-adilnya dan kita buka seterang-terangnya. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Kabar Utama malam hari ini. Pak Kabid, selamat malam, semoga selalu sehat. Ya pemirsa, usai jeda Kabar Utama akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda.